Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Syafi Firmansyah. Saya dari kelas C dengan NIM 91. Di sini saya akan menjelaskan 3 kode responsi Alpro. Yang pertama ada percobaan 1PY. Di sini diberikan sebuah fungsi yang akan memanggil list, dan di dalam list tersebut ada variabel result. Variabel ini akan menjadi output dari fungsi ini. Lalu ada variabel boolean adalah, di sini bernilai true, dan di bawahnya ini ada loop for i in list atau di dalam list. Jika i adalah flick, maka boolean adalah menjadi kebalikannya. Ini tidak memandang boolean tersebut true atau false. Jadi jika ada kata flick, boolean akan dibalik. Result append di sini akan mengoutput sebuah nilai boolean yang sudah tertoggle atau terflick. Lalu return result akan mengembalikan nilai boolean ke awal. Di sini diberikan data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 data atau 6 elemen, flick A, B, flick lagi, lalu C dan D. Output function data. Oke, langsung saja. Jadi ketika elemen pertama masuk ke dalam kode ini, maka program akan mendeteksi bahwa elemen pertama adalah flick. Maka dari itu boolean adalah yang awalnya true, maka akan menjadi false, karena not adalah itu adalah false. Lalu disimpan ke dalam result. Jadi hasil pertama adalah false, lalu lanjut lagi, elemen kedua adalah A. Di sini karena A bukanlah flick, maka kode ini tidak jalan. Tetapi karena A bukan flick, maka boolean adalah tetaplah false, karena boolean adalah hanya akan terpakai jika i atau elemen bernama flick. Maka A tetap false, B tetap false, lalu ada flick lagi. Jika i adalah flick, maka boolean false tadi menjadi bukan not false atau menjadi true. Jadi pada elemen keempat output adalah true. Lalu elemen kedua terakhir tetap true juga, karena dua elemen ini tidak mentoggle atau tidak bahasanya itu tidak tidak masuk ke dalam syarat loop ini. Jadi hasil dari kode ini adalah false, 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 lalu true, true, true. Lanjut ke soal nomor 2. Lanjut pada percobaan 2.py. Di sini diberikan fungsi nama, dan di fungsi tersebut ada sebuah variabel string yang berisikan huruf-huruf vokal. Lalu kondisi fungsi tersebut adalah ketika panjang nama kurang dari 4, maka akan mengembalikan nilai error. Jadi di sini ketika nama adalah Mei, maka hasil adalah error. Lanjut, jika indeks kedua nama tidak ada di dalam huruf vokal ini atau variabel string ini, maka akan mengembalikan nama tersebut pada indeks ketiga. Jadi misal kita ambil contoh Budi. Indeks kedua Budi adalah D, karena indeks dimulai dari 0, maka 0B, 1U, dan 2D. D bukanlah huruf vokal, maka hasilnya adalah boot. Karena di sini indeks ketiga berperan sebagai batas pengambilan nilai. Dan indeks ketiga maka tidak masuk ke output. Lanjut, else return name pada indeks keempat.
Fungsi ini akan bekerja jika indeks kedua adalah huruf vokal. Di sini kita ambil contoh anugerah. Indeks kedua anugerah adalah U, dan karena U adalah huruf vokal, maka return name indeks keempat. Batasnya adalah pada indeks keempat. Jadi yang akan menjadi output dari nama anugerah ini adalah anug, karena indeks keempat adalah batas, yaitu artinya huruf R di sini tidak masuk ke output karena R adalah indeks keempat. Oke, kita akan cross check. A adalah indeks 0, N indeks 1, U indeks 2, G indeks 3, dan R indeks 4. Jadi R adalah batas dari output yang dikeluarkan. Oke, lanjut pada percobaan ketiga. Di sini diberikan fungsi yang akan mencari panjang kata terpendek dalam suatu kalimat. Jadi, fungsi ini akan membagi kalimat menjadi kata-kata terlebih dahulu karena ada sintaks S sama dengan string.split buka kurung tutup kurung. Sintaks ini akan memecah string jika ada spasi. Katakanlah ada kalimat I love Indonesia. Di sini ada 2 spasi, maka kata yang akan kita dapatkan ada 3, yaitu kata I, kata love, dan kata Indonesia. Lanjut, fungsi sort underscore lay yaitu adalah sebagai kunci pengurutan. Fungsi ini bertugas untuk mengukur panjang dari kata dan mengembalikan nilai angka tersebut. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini ada sintak list underscore word dot sort dalam kurung K sama dengan sort underscore lay. Ini akan mengurutkan list underscore word. Jadi kata-kata yang sudah dimasukkan ke dalam list underscore word akan diurutkan. Jadi diurutkan itu bukan berdasarkan abjad A sampai Z, melainkan berdasarkan dari nilai angka yang diberikan dari kata, yaitu maksudnya panjang kata tersebut ada berapa. Lalu karena list sudah diurutkan dari yang terpendek ke terpanjang, kata terpendek maka pasti berada di posisi pertama atau indeks pertama. L sama dengan list underscore word. Ini akan mengambil elemen yang berada di indeks 0 dan dari list yang sudah diurutkan. Variabel L maka sekarang memegang kata terpendek tersebut. Lalu yang terakhir adalah return length dalam kurung L. Tugas fungsi adalah mengembalikan panjang dari kata terpendek, bukan kata itu sendiri. Jadi kita cukup mengukur kata yang sudah kita identifikasi dan mereturn atau mengembalikan nilai angka tersebut. Jadi fungsi ini itu secara singkat menggunakan fungsi pengukuran sebagai kriteria untuk mengurutkan kata yang kemudian memungkinkan kita untuk menemukan kata terpendeknya hanya dengan melihat elemen pertamanya atau indeks pertamanya.